Nah, mengingat fungsi dan peranan hukum yang sangat strategis dalam pembangunan masyarakat dewasa ini, maka tujuan hukum adalah harus menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan bagi masyarakat. Akan tetapi permasalahan yang muncul saat ini, hukum tidak berjalan sesuai dengan nilai-nilai dasar dibentuknya hukum itu sendiri, karena belum terlihat ada suatu perubahan hukum ke arah yang lebih baik, karena hukum kita masih dependen atau dipengaruhi atau unsur pembentukan utama hukum atau dasar sumber daya hukum itu sendiri karena adanya pengaruh ekonomi maupun politik. Jadi reformasi hukum itu masih sulit untuk dijalankan. Alasannya secara politik dan ekonomi peranan hukum legitimasi keputusan-keputusan politik dan ekonomi di mana hukum menjadi subordinasi dari kekuasaan. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri hukum itu memiliki sifat yang independen, akan tetapi baik itu dari pembentukannya maupun nanti pelaksanaannya, baik dari unsur penguasa, unsur aparat penegak hukumnya, unsur pembuatnya yaitu legislatif, maupun dari unsur aparat penegak hukum, pasti masih sedikit banyak terjadi campur tangan, baik itu khususnya dalam pembentukan hukumnya atau pembaruan hukumnya atau reform. Jadi dalam segi pembentukan dan penyusunannya terkadang juga masih terpengaruh faktor politik dan ekonomi, baik itu faktor politik dan ekonomi secara internal maupun faktor politik dan ekonomi yang secara internasional. Jadi pembuatan aturan-aturan yang ada di Indonesia bila kita perhatikan pasti tidak lepas dari pengaruh politik maupun ekonomi. Nah, akan tetapi pengaruh politik dan ekonomi ini harusnya tetap memperhatikan segi-segi kepentingan masyarakat, jangan kepentingan individual maupun kepentingan yang bersifat kelompok atau kolektif. Nah itu. Jadi intinya hukum itu menjadi subordinasi dari kekuasaan. Mengutip dari pendapat Profesor Dr. J.I. Sahetapi dalam ceramahnya di IKIP Ujung Pandang, antara lain menguatkan hukum dalam rangka mengatasi kemiskinan dalam segala perspektif dan ramifikasinya perlu ditata secara holistik dan tidak fragmentaris dan sektoral. Nah, kapan itu dimulai? Selama ini hukum ibarat perempuan jalang dari kumpulan yang terbuang. Ini seperti buku karya sastrawan Indonesia. Nah itu, jadi intinya kenapa hukum itu bisa efektif atau dilaksanakan di masyarakat dengan baik dan maksimal? Karena hukum tersebut sudah perspektifnya sudah memang untuk kepentingan masyarakat, bukan lagi kepentingan golongan, partai maupun kepentingan yang bersifat individual. Nah itu. Nah, hukum dalam GBHN 93 baru mulai digarap dengan alasan globalisasi dan tuntutan teknologi modern. Ini pada tahun 93. Padahal kalau kita lihat selama ini proses pembusukan sudah begitu parah. Jadi akhirnya karena dari substansi hukum itu sendiri ada celah untuk disalahgunakan, inilah yang dimaksud sebagai proses pembusukan dari pelaksanaan hukum di Indonesia itu sudah sangat parah. Sehingga suatu letupan pelecehan hukum atau tadi maksud saya itu bagaimana hukum itu disalahgunakan baru mengingatkan kepada penguasa atau pembuat peraturan betapa parah kerusakan hukum baik dalam mekanismenya maupun dalam manusia penegaknya. Dan ini juga terbukti dari kasus korupsi yang dilakukan oleh Joko Anwar, yang dia juga berita terbaru saat ini kan, yang dia juga menyuap jaksa yang cantik itu, kemudian juga menyuap aparat penegak hukum sehingga dia bisa lolos. Jadi dia ini menjadi buronan selama 11 tahun
Padahal pada saat itu kasusnya dia dipidana 2 tahun penjara. Nah, ini ada setelah dia ditangkap kembali, ini ada pengadilan ulangan untuk mengadili perkara Joko karena ada fakta bahwa jaksa yang menuntut perkaranya itu menerima suap, dan jaksa ini juga sedang mengalami pengadilan komisi yudisial karena telah melakukan kesalahan yaitu menerima gratifikasi atau suap. Nah, itu contohnya. Nah, ternyata dengan masa reformasi dan garis-garis besar haluan negara yang dicanangkan pada saat masa pemerintahan Soeharto pada 1993 sampai saat ini hukum di Indonesia itu masih berbenah. Kita tidak boleh dalam artian mendeskripsikan atau kita pesimis dengan hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi kita sebagai ahli hukum dan kalian sebagai calon-calon sarjana hukum harus tetap optimis bahwa baik itu substansi hukum yang ada di Indonesia itu bisa dilaksanakan dengan masyarakat, dan aparat penegak hukum itu juga bisa berperan dengan baik. Nah, itu yang harus tetap kita sebagai ahli hukum tetap optimis kalau hukum di Indonesia ini sedang mengalami perkembangan menjadi lebih baik. Mungkin pembangunan hukumnya masih tersendat, atau kalau dalam garis kurva itu kita masih stagnan, atau kalau naik ya masih naik sedikit, kalau turun ya masih turun, karena bila melihat permasalahan hukum yang ada di Indonesia itu kita juga sangat prihatin ya, khususnya dalam masalah korupsi. Nah, dalam hal ini upaya melalui sejarah hukum merupakan suatu langkah yang baik untuk melihat bagaimana perkembangan hukum tersebut sejak dari kelahirannya sampai saat ini, khususnya perkembangan hukum perdata yang sangat pesat, terutama perkembangan hukum ekonominya di era globalisasi. Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara. Globalisasi hukum tersebut dapat terjadi melalui perjanjian dan konvensi internasional, perjanjian privat, dan institusi ekonomi yang baru. Nah, ini penjelasan saya sekilas tentang hukum, pengantar hukum, baik itu dari fungsi, tujuan, kemudian proses pembentukannya, dan bagaimana hukum bekerja hingga saat ini, dan bagaimana kita tetap optimis bahwa hukum yang ada di Indonesia ini adalah baik dan bisa bekerja dengan maksimal di masyarakat, baik itu dari substansinya maupun masyarakat, penguasa maupun aparat penegak hukumnya.